Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana Simanjunta dengan NIM 11S25016. Di sini saya akan menjelaskan uh, studi kasus dari praktikum 3 Modsim. Pada praktikum ini saya membuat simulasi menggunakan metode Discrete Event Simulation atau DES untuk memodelkan sistem piket penyusunan ompreng mahasiswa di ITDEL. Nah, sistem ini terdiri dari 3 tahapan pelayanan. Yang pertama itu pengisian lauk, lalu yang kedua pengangkatan ompreng, dan yang ketiga itu penambahan nasi. Karena jumlah petugas pada setiap tahapan terbatas, maka memungkinkan terjadinya antrian. Tujuan simulasi ini adalah mengukur rata-rata waktu penyelesaian meja, menghitung tingkat utilitas petugas, mengidentifikasi bottleneck sistem, menguji skenario jika jumlah mahasiswa atau petugas diubah. Simulasi ini dilakukan menggunakan SIMPI di Jupyter Notebook, kemudian dikembangkan menjadi aplikasi interaktif menggunakan Streamlit. Nah, kita masuk ke dalam Jupyter Notebook, yang dimana ini fokusnya terhadap analisis dan logika DES. Nah, analisis model. Jadi, pertama ini ada import library, yang dimana pada bagian awal notebook saya mengimport SIMPI, yaitu untuk simulasi event. Lalu ada random dan NumPy, yang dimana ini untuk distribusi acak. Lalu ada pandas, yaitu pengolahan data. Lalu ada datetime, yaitu konversi waktu. Uh, Lalu ada matplotlib atau plotly, yaitu untuk visualisasi. Lalu eh, ini menjadi dasar pembuatan simulasi, model simulasi. Nah, lalu kita masuk ke dalam konfigurasi, yang dimana saya menggunakan data kelas config untuk penyimpanan parameter dari jumlah mahasiswa, jumlah meja, petugas lauk, petugas angkat, petugas nasi, waktu minimum dan waktu maksimum tiap tahap, lalu interval kedatangan, dan random seat. Nah, penggunaan config membuat model fleksibel dan mudah diuji dengan berbagai skenario. Lalu selanjutnya di kelas di model simulasi yaitu kelas sistem Picket Desk, yang dimana ini adalah inti dari simulasinya. Nah, environment di sini berguna untuk menjalankan seluruh event dalam sistem. Lalu ada resource, yang dimana dibuat 3 resource, yaitu set lauk, self angkat, dan self nasi, yang masing-masing memiliki eh, kapasitas sesuai jumlah petugas. Ini ke kapasitas penuh. Jika kapasitas penuh, meja harus menunggu atau terjadi antrian. Lalu terjadi antrian. Ini adalah inti sistem antrian dalam desk. Lalu ada proses meja, yang dimana fungsi proses meja menggambarkan alur satu meja, yaitu meja datang, lalu request petugas lauk, lalu dilayani selama waktu acak, lalu request petugas angkat, lalu dilayani, lalu request petugas nasi, lalu dilayani, dan sistem selesai dan data dia catat. Nah, perpindahan waktu menggunakan yield and timeout atau waktu, artinya waktu dalam studi melonjak dalam satu event ke event berikutnya. Ini adalah karakteristik utama discrete event simulation. Lalu Lalu ada output dan perhitungan. Ini mana setelah simulasi selesai dihitung, rata-rata waktu total, waktu penyelesaian terakhir, utilitas petugas, total meja diproses, dan utilitas eh, dan total waktu kerja petugas dibagi total waktu simulasi. Nah, kita bisa melihat ini adalah
Ini adalah hasilnya. Kita bisa melihat ini rata-rata dari distribusi waktu total per meja, lalu timeline penyelesaian meja, lalu perbandingan waktu per tahapan dan utilitas petugas. Lalu selanjutnya kita bisa membuat skenario tambahan yang dimana ini sebagai eksperimen, yaitu sebagai contoh yaitu menambah jumlah mahasiswa dan menambah jumlah petugas. Nah, tujuan melihat dampaknya terhadap tujuannya kita dapat melihat dampaknya terhadap waktu penyelesaian, utilitas, dan potensi bottleneck. Yang dimana pada bagian Jupiter ini fokus utama adalah pemahaman model dan analisis sistem. Lalu kita masuk hmm, ke dalam APP-nya yang dimana fokusnya ini yaitu untuk visualisasi dan implementasinya. Nah, setelah model diuji di Jupiter, model yang sama diintegrasikan ke dalam aplikasi Streamlit. Yang pertama itu ada analisis implementasi. Nah, pada bagian ini sidebar untuk mengatur parameter, input jumlah meter dan mahasiswa, silinder jumlah petugas, silinder waktu pelayanan, tombol jalankan simulasi, session state digunakan agar simulasi hanya berjalan pada tombol ditekan. Nah, sama seperti Jupiter tadinya, eh, pada bagian pertama, pada baris pertama itu eh, kita mengimport library yang dimana ini gunanya untuk membuat visualisasi atau eh, menjalankan simulasi discrete event ini dengan baik. Lalu selanjutnya ini adalah konfigurasi yang dimana ini untuk menyimpan parameter-parameter yang kita panggil. Ya, misalnya jumlah mahasiswa, jumlah meja, petugas lauk, petugas angkat, dan petugas nasi. Lalu waktu minimum dan waktu maksimum setiap setiap sesinya, interval kedatangan, waktu mulai dan menit mulainya, lalu random seatnya. Nah, seperti yang tadi kita bilang, gunanya ini yaitu membuat model fleksibel dan mudah diuji dengan berbagai skenario. Lalu ini juga adalah inti dari simulasinya, inti dari limit yang akan kita jalankan, yang dimana ini eh, akan menggunakan SIMPI environment, eh, yaitu menjalankan seluruh event dalam sistem. Lalu kita masuk ke dalam visualisasinya, yang dimana ini berguna untuk chart-chart yang akan dikeluarkan dari chart histogram, lalu ada timeline, baru chart box, dan chart utilitas. Lalu ini adalah Streamlit UI yang dimana ini untuk menjalankan untuk visualisasi uh, di dalam Streamlit-nya nanti. Ini mana ini untuk sidebar-nya. Dan ini adalah untuk info halaman awalnya. Lalu setelah kita berhasil membuatnya, kita dapat kita dapat menjalankannya Streamlit kan. Nah, ini adalah simulasi sistem piket ITDL
yang dimana ini adalah awalnya dan ini adalah sidebar yang saya buat tadi. Nah, di sini jika kita jalankan dan waktunya kita sesuaikan, simulasinya, maka akan keluar waktunya dengan rata waktu itu 6,22 menit, waktu selesai terakhirnya itu 24, nah, dengan rata-rata waktunya 5,34 menit, lalu selesai terakhir pada jam 7:23 menit, lalu mahasiswa ada 180 dan utilitas 185 mahasiswa. 185%. Nah, di sini kita bisa melihat eh, aplikasi Streamlit menampilkan 4 grafik utama, yaitu histogram, yaitu berguna untuk distribusi waktu total penyelesaian meja, menunjukkan penyebaran waktu rata-rata. Lalu ada timeline scatter, yang dimana itu untuk menampilkan waktu penyelesaian tiap meja dan memperlihatkan kepadatan sistem. Lalu ada box plot, yang dimana ini untuk membandingkan waktu pada tahapan angkat, dan nasi. Lalu untuk mengetahui tahapan mana paling lama. Lalu ada chart yang dimana itu untuk mempresentasikan utilitas petugas. Selain itu tersedia tabel data lengkap dan bisa juga kita download CCV-nya sebagai hasil simulasi. Nah, interpretasinya dari hasil simulasi dapat diinterpretasikan, yaitu jika mahasiswa banyak dan petugas sedikit, maka waktu meningkat dan utilitas tinggi. Jika petugas ditambah, maka penuh waktu menurun dan sistem lebih stabil. Lalu yang ketiga, tahap dengan waktu pelayanan terlambat menjadi bottleneck sistem. Lalu utilitas mendekat 100% menandakan sistem hampir overload. Lalu dengan simulasi ini kita bisa menguji berbagai kondisi tanpa mengubah sistem yang ada, sistem nyata dan yang ada. Nah, sekarang kita menuju Delcom agar kita bisa mendeploy tugas kita yang tadi. Kita buka. Nah, ini adalah hasil simulasinya. Dengan ini adalah halaman utama sesuai yang kita buat di app.p tadi. Lalu kita sesuaikan dengan tugas. Kalau petugas isi lauk 3, petugas angkat 2, dan petugas tambah nasi 2 orang. Lalu kita sesuaikan juga waktunya di sini dengan 0,5 menit. Lalu di sini ada 1 menit, lalu 0,34 detik. Kenapa 0,34 detik? Karena waktu minimum waktu minimum angkat yaitu 20 detik. Lalu maksimal angkatnya itu 1 menit. Lalu minimum nasinya 50 menit. Dan waktu maksimalnya itu 1 menit. Nah, jika kita jalankan, maka deploy telah berhasil. Lalu di sini saya akan membuat kesimpulan dari tugas kita ini bahwa 1. Discrete event simulation efektif untuk memodelkan sistem antrian dengan resource terbatas. 2. Jumlah petugas sangat mempengaruhi performa sistem. 3. Analisis skenario membantu menentukan konfigurasi optimal. 4. Jupyter digunakan untuk membangun dan menganalisis model. Dan yang terakhir itu, Streamlit digunakan untuk membuat dashboard interaktif. Nah, secara keseluruhan, simulasi ini membantu memahami dan meningkatkan efisiensi sistem piket secara berbasis data. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.